Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sehat semua dong? Oke, sebelum kita semua bersemangat memuji Tuhan, sebelum kita semua dengar firman Tuhan, apa yang kakak-kakaknya mau bilang, ayo sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Bobas berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Sebentar, kami akan segera memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Hai. Kak Angel, semangat gak nih hari ini memuji nama Tuhan? Semangat dong. Asik, kalau gitu gak usah lama-lama. Tadi kita udah berdoa, udah dengar rules-nya juga. Semua harus semangat nyanyinya, gak boleh makan, minum. Terus ada yang ngawasin ya. Nah, kita mau nyanyikan lagu kita yang pertama, Saya Bergirang. Karena kita semua harus bergirang ya Kak Angel? Iya dong. Musik. Siang malam harus selalu bergirang. Kenapa kalian harus bergirang? Karena kita anak Tuhan. Oke, kita lanjut lagu kita yang kedua. KASIH, semua pakai gerakan, oke? Kasih itu sahabat. kasih.
asik, kita udah berjirat siang dan malam. Kita mau lanjut lalu kita ikut juga apa kan yuk? Biar guru-guru beranjak. Oke, mulai. Biar guru-guru beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Dari dialah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Hai, yang semuanya tadi udah memuji dengan semangat, dengan sukacita. Siapa? Angkat tangannya semua. Yeay, nice. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau dengar apa yang mau dibagikan. Ayo, kita bersatu hati yuk. Kita sama-sama berdoa supaya firman yang Tuhan kasih bisa bertumbuh di hati kita. Siap ya? Oke. Ayo, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Ikutin Kopas. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar seluruh isi hati-Mu. Berkati hati kami agar siap menerima firman-firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Pasti semua sehat, semuanya bersukacita. Amin. Yeay, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengan siap-siap. Buka telinganya lebar-lebar buat dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya Kak Naomi mau tanya, kalian di sini ada yang pernah berjanji nggak? Nah, kalau ada yang pernah berjanji sama siapapun itu, kalian menepati atau tidak? Menepati artinya kalian melakukan sesuai dengan perjanjian kalian dengan seseorang. Nah, kalau kalian menepati janji kalian, melakukan perjanjian itu berarti kalian hebat, kalian itu bisa diandalkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu janji, kenapa sih kita mau belajar tentang berjanji. Nah, kembali lagi ke zaman dahulu kala, waktu saat bangsa Israel masih sering berperang untuk merebut tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya apa disebutnya? Tanah Kanaan. Betul. Nah, pada saat itu kita minggu lalu adik-adik udah belajar kan bagaimana sifat-sifat pemimpin. Nah, pada saat itu waktu itu bangsa Israel itu dipimpin masih di bawah kepemimpinan Musa. Tapi seiring berjalannya waktu, Musa bertambah tua, benar, rambutnya udah mulai putih, fisiknya sudah tidak terlalu kuat seperti dulu waktu memimpin bangsa Israel. Tapi sekarang dia udah bertambah tua, dia udah gak kuat lagi, artinya harus berganti pemimpin, benar. Nah, digantikan oleh siapa? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Diganti oleh Yosua. Benar sekali, diganti oleh Yosua. Nah, waktu pada kepemimpinan Yosua, pada saat itu mereka mau merebut sebuah kota. Apa kotanya?
apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa merebut kota ini. Yang penasaran? Sekarang adik-adik siap menonton cuplikan video singkat tentang firman Tuhan yang akan kami bagikan. Oke? Selamat menonton. Bangsa Israel tidak punya tempat tinggal. Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Yosua mengirim 2 pengintai untuk mengamati kota Yeriko. Lalu pergilah 2 pengintai itu ke kota Yeriko pada malam hari. Dua pengintai itu sampai di rumah Rahab dan mereka tidur di situ. Lalu Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke kota Yeriko. Rahab mempunyai rencana agar 2 pengintai tidak ditangkap Raja Yeriko. Kemudian Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu ke timbunan batang rami di atas sotoh rumah. Datanglah para prajurit ke rumah Rahab. Rahab berkata 2 pengintai itu telah pergi. Lalu para prajurit itu pergi mencari pengintai itu hingga keluar gerbang kota Yeriko. Dua pengintai itu selamat, karena itu Rahab meminta agar dia dan keluarganya dilindungi orang Israel juga. Dua pengintai menyuruh meletakkan tali pada jendela sebagai tanda Rahab bukan musuh Israel. Rahab menurunkan 2 pengintai itu dengan tali melalui jendela karena rumahnya di atas tembok. Akhirnya, 2 pengintai sampai kepada Yosua dan menceritakan semua pengalaman mereka. Nah, adik-adik udah nonton ya cuplikan videonya tadi. Kalian sudah memperhatikan bagaimana persiapan mereka, persiapan bangsa Israel untuk merebut kota, kata apa tadi adik-adik? Yeriko, betul, kota Yeriko. Nah, sebelum mereka merebut, mereka melakukan apa? Pengintaian, betul sekali. Apa sih pengintaian? Supaya adik-adik nggak bingung dengan cerita tadi, karena mau jelaskan lebih sedikit lebih detail lagi, sedikit lebih rinci lagi. Apa sih itu maksudnya pengintaian? Mereka mengirim apa tadi? Mengirim orang, berapa jumlahnya? Dua, pintar banget. Ada 2 pengintai. Pengintai apa sih kalungnya pengintai itu? Masih pada bingung? Kalian adik-adik suka ada yang nonton nggak tentang spy, tentang mata-mata, film-film tentang mata-mata yang suka diutus pergi ke suatu tempat untuk cari informasi sedalam-dalamnya karena mereka bertujuan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh 2 pengintai ini yang dikirim oleh Tuhan, yang dikirim oleh Raja Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Mereka ini mata-mata. Mereka dikirim ke kota Yeriko untuk mencari informasi sedalam-dalamnya. Buat apa? Karena bangsa Israel mau merebut kota Yeriko itu. Jadi mata-mata ini, 2 pengintai ini harus mencari informasi di mana sih, betapa kuatnya sih kota Yeriko itu, pasukannya seberapa kuat, seberapa banyak, seberapa sulitnya mereka harus merebut kota itu, pertahanan mereka seberapa hebatnya.
untuk merebut kota itu. Jadi mereka harus cari informasi supaya apa? Kalau adik-adik suka nonton film, menyusun strategi, menyusun rencana dengan baik. Kalau mereka bisa tahu informasi lebih banyak dari kota Yeriko itu. Tapi di sini kita mau menekankan pada apa yang dilakukan dua pemuda ini sama seorang perempuan yang tadi kalian sudah nonton. Siapa namanya? Rahab. Namanya Rahab. Nah, kita mau perhatikan apa yang dilakukan dengan Rahab dan dua pengintai itu. Kita mungkin gak banyak belajar tentang yang bagaimana perangnya, bagaimana merebutnya, tapi di sini kita belajar apa yang dilakukan dengan dua pengintai itu sama Rahab. Waktu dua pengintai itu ngumpet supaya nggak ketahuan siapa? Nggak ketahuan sama Raja yang memimpin kota Yeriko, nggak ketahuan sama para pasukannya, karena waktu itu mereka dicari dulu supaya mereka nggak berhasil dapetin informasi. Karena kota Yeriko ini, bangsa Yeriko ini takut banget sama bangsa Israel. Kenapa? Kok takut sih sama bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu besar. Terlebih mereka memang bangsa yang besar, mereka bangsa yang hebat, mereka bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Jadi peperangan apapun Tuhan selalu menyertai mereka dan mereka selalu menang. Mereka selalu menang. Jadi mereka takut, waduh kalau kata diambil nih sama bangsa Israel gimana nih? Mereka takut. Akhirnya mereka waktu tahu ada pengintai itu, mereka langsung bergegas mengejar pengintai itu supaya nggak dapat informasi apa-apa nih, supaya mereka bisa juga nyusun strategi. Nah, disitulah hebatnya Rahab membantu dua pengintai ini untuk ngumpet supaya nggak ketahuan. Dan akhirnya Rahab berhasil mengumpetin dua pengintai ini, dan dua pengintai ini juga berhasil kabur. Tapi sebelum mereka kabur, sebelum mereka pergi, apa yang dilakukan sama Rahab? Rahab meminta sesuatu terhadap mereka, kalau kalian ingat. Nah, ini yang kalian perhatikan dari video tadi. Kalau kalian menonton dengan baik, Rahab melakukan perjanjian dengan dua pengintai itu. Dia pengen minta tolong, karena Rahab sudah menolong mereka. Dia minta tolong untuk diselamatkan, jangan sampai Rahab dan keluarganya itu mati waktu lagi penyerangan, waktu saat mau bangsa Israel mau merebut kota Yeriko itu. Mereka pengen diselamatkan, jangan sampai aku juga ikut terusir, jangan sampai aku ikut mati di saat peperangan. Mereka Rahab minta diselamatkan beserta keluarganya. Dan dua pengintai itu karena mereka juga disertai Tuhan, mereka mau berjanji. Benar, kita belajar tentang berjanji. Mereka itu berjanji kalau mereka akan menolong Rahab sesuai dengan apa yang permintaan Rahab. Oke, aku akan menolong engkau dengan cara apa tadi? Menaruh tali berwarna, betul sekali, berwarna merah. Betul banget, berwarna merah. Sebagai apa? Penanda. Sebagai penanda. Jadi nanti kan ada banyak rumah-rumah nih. Ada banyak rumah-rumah waktu lagi mau diserang nih kota Yeriko-nya. Kalau ada tali merah yang keluar dari jendelanya, ada satu tali merah, artinya rumah itu tidak boleh diserang. Nggak boleh diserang. Itu rumah yang harus dihindari, harus diselamatkan. Benar, akhirnya mereka berjanji, oke, kita berjanji nggak akan menyerang rumah si Ibu Rahab ini sama keluarganya asal dengan ditaruh tali merah. Dia juga dua pengintai ini minta supaya keluarganya selama beberapa hari ke depan berkumpul di dalam rumahnya supaya tetap selamat. Dan akhirnya dua pengintai itu memberikan informasi tentang perjanjian mereka juga kepada Yosua. Akhirnya kira-kira dua pengintai itu, Yosua dan bangsa Israel itu menepati nggak janji mereka? Pastinya menepati. Mereka melakukan sesuai dengan perjanjian mereka terhadap Rahab. Itu yang mau ditekankan oleh kami, ketika kalian berjanji, kalian harus menepati, kalian harus melakukan.
waktu bangsa Israel mau menyerang kota Yeriko, rumah yang ada tali merahnya, yaitu rumah Rahab sendiri, nggak diserang benar, nggak diserang, mereka selamat, satu keluarga selamat. Perjanjian mereka akhirnya berhasil, Rahab selamat. Nah, disitulah Tuhan mau kasih tahu ke kita, kalau kita melakukan perjanjian nggak boleh bilang nggak, harus ditepati. Kalau adik-adik mau berjanji sama papa mama, aku janji deh nggak akan nakal lagi, aku janji deh nggak akan nyontek lagi misalkan, aku janji deh nggak bakal gangguin teman lagi. Kalian harus menepati. Kalau orang tua kalian, papa mama kalian tahu kalian melanggar janji, tidak melakukan perjanjiannya, sedih nggak kira-kira? Pasti sedih. Kalau kalian berjanji sama guru kalian, oke, Bu Guru, Pak Guru, aku nggak akan nakal lagi misalkan, aku nggak akan mencuri lagi misalkan, ada yang mencuri, nggak akan nyontek lagi. Kalian harus menepati janji kalian, supaya kalian itu selalu bisa diandalkan dan disenangi oleh semua orang. Tuhan itu mengajarkan kita untuk menepati janji. Jadi kalau kalian nggak bisa menepati, ya jangan berjanji, tapi kalian selalu harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Betul? Nah, itu firman Tuhan hari ini. Ingat, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan janji, menepati janji. Kalian pelajari firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini, direnungkan, dilakukan, terus melakukan yang terbaik dalam hidup adik-adik di rumah. Dan itu aja firman Tuhan yang bisa dibagikan. Semoga memberkati adik-adik di rumah dan selalu sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye. Kembali lagi bersama aku, Kak Naomi, dan aku, Kak Mary. Yeay, tiba saatnya kita di sesi challenge. Nah, sebelumnya Kak Naomi mau berterima kasih yang kalian sudah mengumpulkan dengan semangat poin-poinnya. Yeay, kalian hebat banget yang udah ngirim video, yang udah ngapalin hafalan itu lebih luar biasa lagi. Mantap. Kalian hebat, Luar biasa. Yeay, sekarang kita mau masuk challenge kita yang pertama. Seperti biasa ya Kak Mary, challenge kita adalah ayat hafalan. Ayatnya di mana nih? Yesaya 41 ayat 13. Apakah isinya? Isinya, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi pelan-pelan ya Kak Mary. Di Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mantap. Yang bisa kalian hebat banget soalnya ya Kak Mary ya. Ingat entar ayatnya. Betul. Yuk, sekarang di challenge yang kedua. Challenge super easy banget. Kak Naomi dan Kak Mary dan semua guru-guru sekolah minggu mau ngeliat kalian semangatnya sampai sesemangat apa sih gitu ya. Sampai gimana ya Kak? sesuka cita apa sih gitu ya. Nyanyi, ngikut Iya, kita nari-nari. betul, firman Tuhan. Sebenarnya kok bisa nggak sih setenang itu, kita pengen lihat gitu loh kalian bagaimana Gimana gitu ya, mengikuti Kak? proses ibadahnya. Betul. Nah, kalian hanya perlu mengirimkan video dan foto saat kalian ibadah online ya, yang lagi sekolah minggunya. menyenangkan yang kita berdua nih. Nah, jangan lupa ya dikirim video dan fotonya kirim ke WhatsApp-nya Kanomi atau Kak Mary atau Kak Bastian. Yeay, itu aja challenge-nya. Super easy, sangat gampang. Kalau kalian ngelakuin aja itu udah dapat poin ya. Ya, setiap challenge poinnya 10. Wih, luar biasa. Mantap. Ada hadiah-hadiah menarik yang akan mengikuti nanti. Di akhir bulan. Oke, yes. Oke, adik-adik, itu aja challenge-nya. Tetap semangat dan kumpulkan poin-poinnya. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Hai,
Cie yang udah ikutin semua challenge, yang udah dengar semua firman, yang udah puji memuji dengan sukacita, dengan semangat. Kalian keren. High five dong. High five kanan kirinya. High five mama papanya. Oke. Sebelum kita berpisah, ayo kita berdoa yuk. Kita berdoa supaya nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan semangat yang ada. Oke, lipat tangan, tutup mata. Papa mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau telah memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk waktu yang ada. Kau sudah menyertai jalannya ibadah ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh puji-pujian yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Haleluya.